Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi Syekh man sana'a hadzal kitab. Syai'u lillahi ta'ala lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa arada Ibrahim ay yadhhaba, maka Ibrahim hendak pergi dari tempat tinggalnya. Qalat zawjuhu Hajar, maka berkatalah istrinya Hajar, ila aina ya sayyidi, engkau mau kemana wahai tuanku? Atatrukuni huna, apakah engkau akan meninggalkanku di sini, di Mekkah, yang pada masa itu Mekkah bukanlah seperti sekarang. Pada masa itu Mekkah laisa fiha ushbun wala syajarun, tidak ada rumput, tidak ada pepohonan. Walaysa fiha bi'run wala nahrun, tidak ada sumur dan tidak ada sungai. Maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berdakwah dan dengan berat hati meninggalkan istrinya Hajar di Mekkah, yang pada masa itu cuma tinggal di tenda saja. Atatrukuni wa laysa huna ma'un wala ta'amun, wahai sayyidi, suamiku, apakah engkau akan meninggalkan aku di sini sedangkan di sini tidak ada air, tidak ada minuman? Nabi Ibrahim hanya bisa diam, tidak bisa menjawab. Manusiawi seorang nabi sedih dan berat hati, tetapi bagaimanapun ini adalah perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim meneteskan air mata tapi tidak bisa menjawab, hanya bisa diam. Istrinya berkata demikian. Hal amarakallahu bihada, kemudian Hajar berkata, apakah Allah memerintahkan ini wahai suamiku? Qala Ibrahim, maka barulah Nabi Ibrahim menjawab, na'am, iya. Jawaban Ibrahim hanya sekedar na'am. Pertanyaan yang begitu panjang, tapi jawaban Ibrahim hanya sekedar iya. Ini menandakan begitu beratnya meninggalkan istri dan Ismail kecil di tengah padang pasir yang begitu tandus. Tapi kalau ini perintah Allah, sami'na wa ata'na, ini yang dinamakan iman. Maka kalau sudah iman, kehidupan kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena janji Allah melalui mafhum hadis, ihfadillahi yahfadka, ihfadillahi tajidhu tujahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Jagalah Allah, makna lainnya adalah berimanlah kepada Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Maka hari ini jikalau kehidupan kita goyah, kehidupan kita khawatir dan takut,
Salah satu sebabnya karena iman kita lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjanjikan kepada kita, sesungguhnya Allah la yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janji. Allah menjanjikan kepada seorang mukmin rizkinya sudah dijamin. Allah menjanjikan kepada seorang mukmin jodohnya sudah dijamin. Allah menjanjikan kepada seorang mukmin bahwa rizkinya meskipun satu butir beras tidak akan tertukar kepada orang lain. Allah menjanjikan kepada seorang mukmin qada dan qadarnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dinamakan iman. Maka para anbiya alaihi salam mereka dilatih iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara logika mustahil rasanya Hajar dan Ismail kecil hidup di tengah padang pasir. Enggak ada logika yang bisa nerima. Karena pada masa itu belum ada satu manusia pun yang hidup di Makkah. Makkah hanya bebatuan tandus. Tapi ini perintah Allah sekali lagi. Kalau ini penuh pertimbangan dan ini merupakan 100% benar perintah Allah, maka jadikan ini pelajaran untuk kita sama-sama sami'na wa ta'na. Ya. Qalat Hajar, maka berkatalah Hajar. Karena Hajar adalah istri yang salihah, dia berkata, "Idzan, kalau begitu, la yudhi'una, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami berdua. Silakan wahai suamiku, pergi kemanapun yang engkau mau, kalau ini perintah Allah. Gak usah khawatir yang di rumah, maka akan dijaga oleh Allah. Ya. Ini yang namanya berpisah karena bertemu karena rajulani ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah, maka nanti di padang mahsyar akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali itu, yang mana matahari letaknya pada saat itu hanya sejengkal di atas kepala kita. Allah. Maka usahakan kalau kita berteman pun bertemu karena Allah. Jamaah di masjid itu artinya bertemu karena Allah. Ngaji di masjid itu artinya bertemu karena Allah. Bertemu di tuang, digorong-gorong, bukan mahram. Bertemu karena syaitan. Na'udzubillah. Dibonceng ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari, masuk angin belendung. Na'udzubillah. Kalau belum waktunya maka berpisahlah karena Allah. Katakan wahai pemuda kepada pemudinya, kepada si doi, wahai kekasihku, aku ingin cintaku abadi dunia akhirat, maka gantungkan kepada zat yang maha abadi, yakni Allah. Hari ini aku tidak mampu meminangmu, maka hari ini aku putuskan engkau karena Allah. Insya Allah suatu saat nanti aku datang kepadamu di persimpangan yang halal menemui bapakmu. Assalamualaikum bapak, bapak punya anak perempuan, saya siap melamar. Kata bapaknya, kamu punya apa? Bapak enggak usah khawatir, saya punya Allah. Subhanallah. Allah. Iya, orang mukmin tuh mesti begitu, punya Allah.
Allah. Ya, nggak usah khawatir. Farul mana? Oh iya. Bagus. Wa atisa Ismail marratan, maka ditinggallah Hajar dengan Ismail kecil ini di tengah padang yang tandus. Suatu ketika Ismail ini amat haus. Ismail kecil amat haus. Wa aradat ummuhu an taskiyahu ma'an, maka ibunya ini hendak memberikan Ismail air minum. Walakin ainal ma, akan tetapi enggak ada air. Wa Makkah laisa fiha bi'run, sebagaimana kita ketahui Makkah pada masa itu enggak ada sumur. Wa Makkah laisa fiha nahrar, dan Makkah enggak ada sungai. Bingung nih, punya anak kecil pengen minum, karena ASI pun sudah kering sama, karena sang ibunda Hajar pun enggak makan, enggak minum. Wa kanat Hajar tatlubul ma wa tajri minas Safa ila al-Marwah wa minal Marwah ila as-Safa, dan Hajar pun mencari air. Hajar mencari air ke sana kemari, ke sana kemari. Dikisahkan Hajar mencari air dengan lari-lari dari bukit Safa ke bukit Marwah. Ini yang salah satu menjadi ritual haji. Lari-lari kecil, jalan-jalan kecil dari bukit Safa ke Marwah. Dan sebaliknya dari Marwah ke Safa. Awal sejarahnya yakni ketika ibunda Hajar mencari air. Allah, nggak bisa dibayangin ini. Coba bayangin, nggak bisa dibayangin. Seorang perempuan dengan anak kecil di tengah padang tandus, pengen minum nggak ada air, karena bagaimanapun diperintahkan untuk ikhtiar yang namanya manusia. Hajar tetap yakin dan ikhtiar, maka berlari ke sana kemari dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa. Ya, Safa itu nama bukit, bukan nama perempuan asalnya. Safa Marwah. Wa nasarallahu Hajar wa nasara Ismail, maka Allah Subhanahu wa taala menolong Hajar dan menolong Ismail. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, janji Allah. Jika engkau senantiasa berada dalam agama Allah, apalagi mendakwahkan agama Allah, maka Allah akan menolong engkau dan menguatkan langkah kakimu. Jika engkau senantiasa istiqamah berada di jalan Allah, maka Allah akan menolong engkau dan Allah akan menguatkan langkah kakimu. Allah, itu janji Allah. Pegang itu. Dikuatkan oleh Allah langkah kakinya. Kenapa hidup kita terombang-ambing? Karena enggak berada di jalan Allah. Karena penuh dengan maka maksiat itu menghancurkan segalanya. Kenapa rumah tangga kita bingung, bimbang, kacau? Satu saja sebabnya, karena maksiat. Kenapa kerjaan kita kacau? Karena maksiat sudah. Kenapa kalian sekolahnya kacau? Karena maksiat. Saya nggak pernah maksiat, cuma sering bolos maksiat. Allah, ya. Maka hindari maksiat. Awal mula suksesnya seorang hamba itu menghindari maksiat. Jangan setengah-setengah menghindari maksiat tuh 100%. 100% ditutup pintu maksiat.
dari mata, dari telinga, dari lisan, dari amal, dari fikir dan dari qalbun. Maka kalau sudah menghindari maksiat, nanti hati akan mutmain, akan tenang. Kalau hati sudah tenang, akan diberikan nur oleh Allah di dalam qalbun ini, sehingga melihat sesuatu itu cerah, mudah membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mudah mencari solusi yang terbaik. Allah, pokoknya apa saja sudah sebabnya maksiat. Saya enggak maksiat, tapi kehidupan saya begini, kamu maksiat. Kamu maksiat. Baik itu maksiat yang tidak terasa ataupun yang terasa. Maka jadi mukmin itu harus sensitif. Barangkali ada kata-kata kita yang enggak sengaja dikeluarkan ke saudara kita yang menyakiti mereka, maka jaga lisan. Barangkali ada tanggung jawab yang kita tinggalkan, maka segera tunaikan. Ya. Wa Makkah laisa fiha nahar. Wa nasarallah Hajar wa nasara Ismail, maka Allah menolong Hajar dan menolong Ismail kecil. Fa khalaqa lahuma ma'an, maka Allah menciptakan dari kedua belah kaki atau untuk keduanya air. Wa kharajal ma' minal ardi, maka keluarlah air itu dari bumi langsung, tepatnya dari bekas injakan telapak kakinya Ismail. Wa syariba Ismail, maka Ismail pun meminum air itu. Wa syaribat Hajar, demikian pun Hajar. Wa baqiyal ma, maka air itu tidak berhenti, terus-menerus keluar. Fakana bi'ru Zamzam, maka berkatalah Hajar, kemudian air atau sumur ini dinamakan Zamzam. Zamzam itu artinya berkumpul. Fabarakallahu fi Zamzam, Allah memberkahi di bi'ru Zamzam, sumur Zamzam. Sumur Zamzam setiap tahun diambil oleh orang yang haji dan umrah. Mereka mengambil. Dulu sebelum muncul peraturan, sebelum dibatasi air Zamzam, dari setiap penjuru dunia mereka mengambil air Zamzam itu semau mereka. Tetapi kendati pun demikian, air Zamzam tidak pernah habis. Dan kalaupun air Zamzam itu tidak diambil oleh orang-orang haji, seperti musim corona kemarin, air Zamzam tidak akan meluap. Kenapa demikian? Atas kehendak Allah. Maka Allah memberkahi air Zamzam. Ya. Hal syaribta ma'a Zamzam, sudah pernah minum air Zamzam? Di mana? Kalau saudara kita, ya, kerabat kita ataupun para hujjaj pulang ke rumah itu bawa air Zamzam, maka minum itu air berkah. Biasanya kita itu sunnah minum air itu duduk. Idza syariba ahadukum falyashrab bil yamin, fa inna syaitan yashrab bishimal wa la yashrabanna ahadukum qa'iman. Kalau kalian minum, gunakan tangan kanan, karena syaitan itu minum menggunakan tangan kiri. Dan jangan pernah kalian minum dengan berdiri. Sunnahnya duduk. Illa, kecuali ma'azam, kecuali air Zamzam. Maka air Zamzam boleh minum dengan berdiri. Ada beberapa kondisi yang membolehkan. Pertama, mungkin kalau kita mengambil air Zamzam di tempatnya banyak orang, nggak sempat untuk duduk. Kedua, molekul
atau zat yang terkandung di air Zam-Zam itu lembut. Maka jikalaupun minum dengan berdiri, jatuh ke sistem pencernaan kita, tidak akan melukai sistem pencernaan. Beda dengan air yang lain. Kalau kita minum dengan berdiri, jatuh ke bawah itu, nanti lambat laun akan merusak sistem pencernaan. Ya. Itu kelebihan ma'uzam. Dan yang paling terpenting di dalam air Zam-Zam itu ada berkah dari Allah. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Itu berkah. Maka 10.000 kalau berkah, hidup senang. Cukup untuk makan meskipun lauknya tempe. Tapi tempe di lidah yang berkah akan menjadi nikmat. Tempe digaremin, maka masuk ke dalam lidah yang berkah akan rasanya asin. Sebab digaremin. Tapi kalau punya 10 juta, kehidupan kita nggak berkah, meskipun lauknya siput. Apa siput? Cebong, bukan cebong. Siput, makanan laut. Tapi karena 10 juta nggak berkah, lidahnya nggak berkah, akhirnya nggak masuk di lidah dia. Rasanya pahit semua. Kenapa pahit? Nggak tahu, pahit aja. 10 juta nggak berkah. Anak kena narkoba, yang satu lagi suka minum miras, yang satu lagi Allah. Maka carilah keberkahan dalam hidup itu, ya. Berkah, ya. Kalian umur 18 tahun berkah, 18 tahun udah hafal 2 juz. Berkah itu artinya, ya. Kalian umur 18 tahun, yang lain nggak tahu kemana, nggak jelas pergaulannya, kesana kemari nongkrong nggak karuan. Kalian kolbunya diisi hafalan, diisi zikir, diisi akhlak yang baik, itu namanya berkah. Subhanallah. Ya. Maka carilah berkah dalam kehidupan. Ziyadatul khair. Berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fima razaq wa qina adzab. Doa makan. Iya. Allahumma bariklah fi rajaba wa sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka enggak apa-apa kalau kita memulai aktivitas itu doanya Allahumma barik lana, tapi jangan lanjutin fima razaqtana. Ya, nanti itu doa makan. Setelah bismillah, diawali bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Saya pengen dagang, Allahumma barik lana. Ya Allah berkahkan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pengen ngaji, Allahumma barik lana, berkahkan ya Allah. Ya. Wa'ada Ibrahim ila Makkah ba'da muddah. Maka satu ketika Nabi Ibrahim pun kembali ke Mekah, menemui kembali istri dan anaknya Ismail. Walaqiya Ismail, walaqiya Hajar. Nabi Ibrahim menemui Ismail dan berjumpa dengan Hajar, istrinya. Fariha Ibrahim biwalidihi Ismail. Fariha Ibrahim biwaladihi Ismail. Maka Nabi Ibrahim amat senang melihat anaknya yang lagi lucu-lucunya. Ya. Wa kana Ismail waladan saghiran. Ketika Nabi Ibrahim kembali kepada Ismail, Ismail pada masa itu sudah menjadi anak
yang agak besar tapi masih kecil. Sekitar umur kurang lebih 10 tahunan ya. Lebih dikit, kurang dikit. Yajri wa yal'ab. Ismail suka bermain-main, berlari-lari. Wa yakhruj ma'a walidihi, dan bermain dengan ayahnya yakni Ibrahim. Wa kana Ibrahim yuhibbu Ismail jiddan. Dan pada masa itu Nabi Ibrahim amat mencintai anaknya yang lagi lucu-lucunya, dan wajar manusiawi seorang ayah pasti akan mencintai anaknya. Apalagi ini habis berpisah. Bertemu lagi dengan Ismail kecil, sekitar umur 10 tahun takriban kurang lebih. Maka Ibrahim sangat cinta pada anaknya. Wa dzata lailatin, akan tetapi diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian kepada Nabi Ibrahim tidak henti-hentinya, dari semenjak kanak-kanak, remaja dibakar, ya kan? Diusir Allah. Hidup kalian begitu enggak? Pernah dibakar? Hah? Jarinya ang, nyoba-nyoba tuh ang, nyoba ilmu ang. Dibakar jarinya baru sedetik ledes. Nah, itu bukan ujian namanya, itu blow on. Nah, ngapain kamu bakar jari? Nah. Diberikan ujian lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Dikana. Bandi. Wa dzata lailatin ra'a Ibrahim fil manam, maka satu malam Nabi Ibrahim melihat di dalam mimpinya annahu yadhbahu Ismail, dia menyembelih anaknya Ismail. Wa kana Ibrahim nabiyan sadiqan, Ibrahim adalah seorang nabi. Wa kana manamuhu manamun sadiqan, wa kana manamuhu manaman sadiqan, maka mimpinya pun pasti mimpi yang benar. Allah memberikan wahyu melalui mimpi kepada Nabi Ibrahim. Wahyunya apa? Berturut-turut selama beberapa hari beliau bermimpi menyembelih anaknya Ismail. Maka beliau faham kalau ini adalah perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Anak yang ia cintai, yang baru saja beberapa saat bertemu dan berjumpa, tapi Allah menguji lagi supaya disembelih. Adakah seorang ayah yang tega menyembelih anaknya? Enggak ada, kecuali ayah yang dagleg. Ya, apa dagleg? Rada geblek. Allah. Ya. Nanti diceritain kisah begini, kalian mimpi menyembelih, jangan, kalian memimpinya dari setan. Nah, sebab kalian bukan nabi. Ya. Kalau beliau nabi, maka mimpinya mimpi shadiqan, mimpinya benar. Ini wahyu dari Allah. Wa kana Ibrahim khalilallah, Ibrahim adalah kekasih Allah. Maka mimpinya seorang nabi ini tidak dicampuri dengan syaitan. Kalau mimpinya kita beda. Mimpinya kita itu ada 3 macam. Pertama, kita bermimpi karena kita beraktivitas di siang hari, sehingga termenset di dalam pikiran, kemudian tergambar dalam mimpi. Enggak ada artinya mimpi itu, maka jangan diperbesar. Saya mimpi dari wali apa? Wali walidayya. Akhirnya ada banyak orang yang salah kaprah, mimpi jadi nabi, ya akhirnya dipraktekin dia jadi nabi. Di Jawa Tengah ada namanya Nabi Tugimin. Nabi Tugimin. Kan gak enak kalau kita sholawat ya. Allahumma sholli ala Tugimin wa ala ali Tugimin.
Allah. Apalagi ditambahin hadroh, nggak enak banget kan. Ada lagi Nabi tuh di Bogor tuh namanya Mosadeh, ngimpi juga dia, dilantik katanya sama malaikat Jibril jadi Nabi. Allah. Ya, bikin wawancara sama wartawan, depannya ada minuman Pocari Sweat, Nabi kurang iyon katanya. Allah. Akhirnya divonis hukuman oleh MUI bahwa Mossadegh sesat, hukum penjara. Ada lagi Nabi perempuan Eli Edan, Allah. Ya, dilantik katanya, bukan jadi nabi dilantiknya, tapi jadi malaikat Jibril. Allah, ini salah. Karena mereka menafsirkan mimpi salah. Mimpinya seorang mukmin tadi otomatis kadang-kadang kita aktivitas sehari-hari ke bawah mimpi, sudahlah. Yang kedua, mimpi dari syaitan. Seorang mukmin jangan lantas mengambil kesimpulan itu mimpi yang benar. Itu bisa jadi mimpi dari syaitan. Mungkin tidur kita enggak doa, mungkin tidur kita enggak dalam keadaan berwudu, enggak dalam keadaan suci, ibadah kita bolong sehingga syaitan masuk ke dalam mimpi kita, kemudian berbisik-bisik dengan telinga kita. Maka kalau mimpi dari syaitan, jangan diceritakan kepada siapapun, karena itulah maksud dan tujuan syaitan. Nanti syaitan akan bangga dan membuat fitnah. Kalau mimpi dari syaitan, jangan cerita kepada siapa, anggap saja tidak terjadi apa, cuek saja sudah. Dan yang ketiga, mimpi dari Allah untuk menenangkan hati seorang yang taat pada Allah. Biasanya mimpi ini diberikan kepada hamba-hambanya yang taat, yang sedang diberikan ujian oleh Allah, tapi dia istiqomah taat. Dia lihat ke depan gak ada sesuatu yang menggembirakan, ke kanan, ke samping, ke belakang pun demikian, tapi dia istiqomah taat pada Allah. Maka tiba saatnya kadang-kadang Allah memberikan hiburan kepada dirinya melalui mimpi, sehingga dia bangun dari mimpi dengan hati yang gembira, wajah yang tersenyum. Ini merupakan hadiah dari Allah kepada orang-orang yang taat. Barangkali kalian sudah pernah mimpi demikian, bersyukur. Iya, yang terakhir mimpi basah. Allah. Bukan ya, itu mah mimpi. Wajar kalian dewasa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk jam 5:30. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Ya, sebelumnya kami banyak ucapkan terima kasih ini kepada para ahli ta'jil, yang mana setiap hari hamba Allah ini bersedekah ta'jil, moga berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.